kaya sekali di provinsi. Cuman kan tidak dikerjakan. Karena kaya sekali di provinsi. Cuman kan tidak dikerjakan. Max 96,9 FM. Karena kaya sekali di provinsi. Kaya sekali di provinsi. Cuman kan tidak dikerjakan. Yang selanjutnya juga kita tahu bahwa kita masalah listrik. Nanti kalau kita punya El Bubu sudah selesai, kita punya energi listrik yang luar biasa. Ini sedikit lagi akan selesai. Sedikit lagi akan selesai, maka El Bubu akan menghasilkan 30 mega dan itu akan menyelesaikan kebutuhan listrik di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kita ini mempunyai potensi yang hebat, tapi sedang dikerjakan secara bertahap. Mudah-mudahan kalau ini berjalan dengan baik, maka kita akan menjadi provinsi yang paling kaya di Republik ini. Sekarang kita masih miskin, tapi nanti kita paling kaya. Kenapa kita paling kaya? Karena dunia sedang menuju kepada tadi makan organik, dunia menuju pada hidup dengan energi terbarukan. Energi terbarukan itu adalah angin, matahari, panas bumi, arus laut. Ini paling banyak di Nusa Tenggara Timur. Cuman kan kita belum pernah mulai untuk mengerjakan dengan baik. Kalau di Eropa, orang itu arus laut itu mereka pasang dan lampunya menyala semua. Mereka pasang lampu nyala dari arus laut, listriknya nyala dari arus laut. Kita tidak. Kita pun arus laut luar biasa tapi tidak ada listrik. Nah, sekarang kita kerjakan dengan baik. Lewat dukungan Bapak Presiden juga kita telah kerjakan. Juga panas matahari. Panas matahari kita luar biasa. Khususnya di Sumba itu bisa 2 giga. Di dunia ini cuma 2,2 giga. Di Sumba kita punya 3 sampai 5 giga. Kita akan bisa untuk dapat menerangi seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 2 giga. Seluruh provinsi ini cuma 2 giga. Kita menyala semua, tambah dengan industri kalau kita pakai. Memang kita Nusa Tenggara Timur termasuk provinsi yang membayar paling mahal listrik. Jadi bapak mama semua minta listrik, tapi kita bayar mahal. 1 kWh kita bayar paling mahal dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. 1 kWh kita bayar 28 sen dolar. Di Jakarta orang bayar dengan 6 sen dolar. Jadi kita itu bayar lebih 22 sen daripada teman-teman provinsi yang lain. Kalau nanti kita punya listrik tenaga angin, tenaga panas bumi, tenaga arus laut, tenaga matahari, maka kita akan bayar dengan 16 sen dolar. 16 sen dolar itu lebih baik dari 28 sen dolar, tapi kita pakai energi baru terbarukan, di mana semua dunia akan menuju ke situ. Dunia tidak mau lagi pakai listrik yang pakai solar, listrik pakai batu bara. Dunia akan meninggalkan itu. Lambat laun anak-anak kita nanti, semua anak-anak yang tadi naik bersama-sama dengan saya itu berjalan bersama saya, nanti di dunia mereka tidak ada lagi yang mau pakai energi pakai batu bara dan solar. Semua yang konsumsi semua menuju kepada energi baru terbarukan. Karena itu provinsi ini memiliki semuanya itu. Arus lautnya luar biasa, Flores Timur dan Adonara, Rinca dan Flores, Timor Rote dan Semau, itu arusnya luar biasa, Pukuapu. Nah ini arus-arus laut antara Pulau Doo dan Pulau Dao, berbagai-bagai tempat, Alor dan Timor, itu luar biasa, arusnya luar biasa. Nah itu saja kita energinya berlimpah. Nanti kita kirim untuk kepada provinsi-provinsi lain untuk pakai energi-energi seperti itu. Karena itu anak-anak sekolah itu jangan sekolah pendeta saja. Tidak salah pendeta, tapi jangan pendeta saja maksudnya. Ada juga yang sekolah tentang bagaimana membangun listrik dari arus laut. Kalau nggak nanti ini semua kerja, tapi kita nonton saja. Bagaimana membangun listrik tenaga surya, membangun listrik tenaga angin, membangun listrik tenaga panas bumi. Jadi kita anak-anak nanti suruh sekolah itu. Jadi saya harapkan ini dalam pertemuan tatap muka kita pada sore hari ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Terakhir, tadi saya ikut membuka seminar atau konsultasi studi wilayah dari GMKI. Mereka bicara tentang ekonomi. Saya bilang begini, kemudian Mama Pendeta di sini, ini sebenarnya kita ini uang banyak, tapi kita tidak pernah konsolidasi internal. Lewat Mama Pendeta berdua, saya ngomong juga dengan pendeta-pendeta lain. Bayangkan Mama Pendeta, sedikit kita jangan ngomong GKS lagi, gemit saja.
Jangan berhenti lagi, genit saja. Genit itu maka berarti kita ada 200.000 orang yang bergereja dewasa. 1 tahun kita 4 kali perjamuan. Betul toh, Mama Pendeta? Sedikit-dikitnya 4 kali perjamuan. Berarti 4 kali 200.000 orang, berarti 200.000 orang, berarti 800.000 yang akan menampung itu. 800.000 kita anggap saja satu gereja itu dia kas keluar 300.000 saja. Jangan 300.000 untuk perjamuan total semua 1 tahun itu 300.000 satu gereja saja. Maka sudah 240 miliar per tahun yang sedang dibuang oleh gereja. Perjamuan saja, anggur perjamuan. Kan kita kalau Protestan itu anggur perjamuan tidak rubah-rubahnya gampang dari sinode saja. Jadi kita caranya ambil itu sopi itu, entah sopi pura kayak atau siapa, campur yang gula air sedikit, bikin minum sudah perjamuan. Itu uang dikonsolidasikan langsung, bahkan 1 tahun kalau 240, 1 tahun itu 100 miliar untuk kasih sekolah anak-anak, 100 miliar untuk pakai untuk membiayai kebutuhan di dalam internal Jemaat. 200 miliar per tahun yang sedang kita buang. Itu sedikit-dikit loh, Mama Pendeta, 2 orang ini. Sedikit-dikitnya. Tadi saya ngomong di sana saya bilang, tapi kita sedang buang-buang uang ini ke tempat lain. Kita beli itu anggur yang kurang jelas dari mana datang itu. Coba kalau kita punya sumiskin lagi buang beli orang kumbarang lagi. Stola. Berapa banyak pendeta kita? Stola dari tenunan. Berapa banyak putar uang di situ. Jadi kita memang miskin karena kita capital flight. Uang keluarnya itu banyak. Pakan ternak kita. Terima kasih Bapak Bupati, mudah-mudahan jadi tahun depan. Saya bilang sendiri kalau itu pakan ternak jadi, kalau bisa mengisi Kabupaten Timur Tengah Selatan saya cium kopi hidung. Karena kita di NTT itu 1 tahun 1,2 triliun kita beli pakan ternak ke Surabaya, Pulau Jawa. 1 triliun lebih. Bayangkan itu. Jadi kita ini tidak miskin, kita ini hanya bot. Kita hanya begitu saja. Kalau kita pintar sedikit, konsolidasi sedikit, kita tidak miskin. Jadi makanya saya ngomong ke Mama Pendeta berdua yang pintar dan cantik-cantik ini, itu ribut sedikit. Tadi saya bilang kita demo dulu. Jadi kita ke konsolidasi itu saja. Taruhlah kita pasti ke Alfa dan Omega. Apa Yayasan Alfa Omega, kelola itu saja. Tapi kita bilang, karena kami hitung uang ini sekian, maka setiap tahun kau keluar tersedia untuk pendidikan anak-anak gemit. Berangkat ke Inggris, berangkat ke Amerika, berangkat ke Australia, berangkat ke China, berangkat untuk belajar yang tadi saya omong itu. Arus laut, panas bumi, itu kita kirim 100 miliar per tahun. Waduh, itu 5 tahun kita menggemit kuat sekali. Soalnya pakai bantuan orang, uangnya yang kita tukas keluar tiap tahun itu kita pakai sendiri. Cuman selama ini kan kita kasih orang, sekarang kita ambil kembali buat kita sendiri. Nah itu konsolidasi internal saja sudah cukup. Nah itu contoh bagaimana saya sedang melakukan konsolidasi internal uang-uang di NTT yang selama ini lari keluar. Karena itulah kita punya pertumbuhan kita, walaupun kena badai dan segala macam, kita bertahan. Resilience ekonomi kita, daya tahan, flexibility ekonomi kita itu bisa bertahan karena kita bisa cari akal kiri kanan. Nah kali ini kalau bisa kerjakan dengan baik Pak Bupati, nanti Pak Bupati ini kan gemit juga. Nanti kalau tidak berubah, nanti kan tahun depan itu ada sidang raya toh. Nah, yang di lama kita ini baru cocok kita pilih lah. Jangan urusan suku-suku. Inilah nanti sekarang tim sukses lah, itulah pilih Timor lah, pilih Rote, pilih Sabo, pilih Alor, pilih apa. Nanti duduk situ juga tidak ada guna buat kita. Ini sudah kita deal dulu. Kalau jadi ini bikin begini, kita mimpi jangan banyak-banyak lah. Mau 200, itu tidak 200 miliar. Ini kita hitung gas kecil ini kan. Kita hitung gas kecil. Hitungan saya sedikit-dikitnya 500 miliar. Hitungan saya. Sudahlah kita jangan mimpi banyak-banyak. 100 miliar saya lukas keluar per tahun buat sekolah saya. Sekolah ini pendeta dong. Sekolah mati pun mana pulang datang kerja ini. Ambil S2, S3 di luar negeri ya sekolah, tapi yang sekolah ambil pendeta lagi, teologi lagi, tarik itu sudah teologi, lu ambil yang ini sudah untuk datang beli. Nah, jadi datang mengajar orang tentang hal-hal ini untuk bawa mereka ke surga. Itu doa Yesus itu seperti itu, bawa yang surga itu datang di bumi ini supaya orang dapat lihat sendong bawa surga itu model kayak begini. Jangan omong surga orang supaya lihat itu surga model kayak apa. Nah, itu doa Yesus Bapa kami itu begitu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini, macam kau bikin yang di surga itu baru datang di sini. Nah, itu maksudnya. Jadi kita bikin surga di dunia ini. Nah karena itu saya ingin itu tidak perlu kita harus minta bantuan.
gereja, bangun gereja kita pergi keliling. Padahal kita sedang buang, kita buang. Bangun gereja kita minta, bangun ini. Tadi saya hitung, saya tiru saya hitung. Ini tidak benar. Kalau kita minta izinnya sampai di negara mana, mangkali masuk akal. Ini kan kita tidak. Hanya kita saya yang putus, kita dan kita. Jadi kita akan putus cepat. Dan sebentar saja, sinode putus, selesai. Seluruh perjamuan mempergunakan produk ini. Udah, seluruh bayar, lalu kita mulai sudah. Uang itu taruh di Alfa Omega, dicek dengan benar, dirapikan sekolah. Ini sekolah, ini untuk kepentingan gereja-gereja yang lagi susah. Model gereja yang kita bangun dengan baik, model alam, model yang bagus. Jadi kalau kita masuk gereja kita lihat keren. Kenapa? Kita konsolidasi uang kita untuk kembali lagi dalam diri kita sendiri. Nah itu tolong pendeta berdua tanpa Pak Bupati. Itu hitungan saya nggak salah Pak Bupati, coba hitung saja. Tidak salah. Itu uang di depan mata kita yang selama ini kita buang. Depan mata kita yang selama ini kita buang. Ada juga di pemerintah provinsi juga ada macam-macam begitu yang sedang kami buang. Saya konsolidasikan kembali, masuk kembali untuk berkuat itu. Nah ini cara kita untuk bagaimana kita mengendalikan kemiskinan, kekurangan. Kita punya stunting, kita punya, karena itu stunting di sini kita pun gemi juga. Omong balik kita bilang tidak ada uang, tapi nanti uang ada. Kenapa perlu tidak ambil itu? Sambil kita konsolidasi, kita punya orang-orang pintar di mana-mana, konsolidasi. Jadi kita belum mengkonsolidasikan seluruh kekuatan kita dengan baik. Nah, bila kita lakukan ini dengan baik, maka saya yakin dalam waktu tidak terlalu lama, mungkin kita bicara tentang 15 tahun, kita sudah udah hilang. Karena begitu 15 tahun, 10 tahun itu orang sudah pulang kembali. Mereka sudah pulang kembali semua itu. Yang kita kirim itu, pulang kembali. Karena kita bicara tahun depan kita sudah mulai kan, berarti tahun depan itu kita akhir tahun kita sudah punya ratusan miliar. Maka kita sudah kirim di 2024 itu kita sudah kirim orang. 2024 berarti 2034 itu kita sudah punya manusia-manusia hebat semua di seluruh lini. Kita siapkan, kau belajar ini, kau dikirim ke Inggris, kau dikirim ke Amerika, kau dikirim ke ini. Mungkin 5.000 orang, kalau 100 miliar itu 5.000 orang kita kirim itu. Bayangkan 5.000 orang gemit dengan standar kecerdasan, keahlian yang luar biasa. Merubah ini Pulau Timur terbang hilang langsung. Jadi saya pikir itu salah satu sumbernya, salah satu saja, belum dari yang lain. Nanti kita omong yang lain lagi gabung semua, kita kaya luar biasa. Saya selalu tulis contoh itu. Yang kita omong terlalu banyak, barang depan mata kita tidak urus, tapi kita mulai omong macam-macam, kita jual obat di pasar itu tidak jadi-jadi. Yang depan mata kita saja, yang kita bikin dulu. Jadi baru kita bikin yang lain. Nah, saya sangat yakin bahwa kita akan keluar dari kondisi yang sulit, dan saya pribadi melihat kekayaan yang sangat-sangat luar biasa di Nusa Tenggara Timur. Saya baca dari teman-teman kadis orang ini, saya bilang, lu tidak percaya toh? Saya bilang, nanti coba bosan tahu saya suruh saya maju gubernur lagi. Saya kasih 1 tahun, saya konsolidasi, berarti kan 2023 saya berhenti, 2024 saya konsolidasi. 2025 maka setiap tahun pendapatan saya 1 triliun pribadi. Ayo mari kita bertaruh. Karena kaya sekali di provinsi. Cuman kan tidak dikerjakan. Kita punya budidaya perikanan yang hebat. Kita punya budidaya lobster yang luar biasa. Teluk-teluk yang luar biasa kaya. Kita punya semuanya. Macam-macam kita punya. Kita punya energi listrik yang tadi saya omong itu. Itu kalau saya pegang separuh saja, itu bukan satu lagi. Maka lari dan berapa banyak itu. Kita kaya luar biasa. Cuma itu tadi, miskin karena apa? Saya pun bilang miskin itu adalah hasil penjumlahan dari orang bodoh tambah malas sama dengan miskin. Jadi jangan ngomong miskin. Kalau miskin itu artinya ini orang hasil penjumlahan dari bodoh tambah malas sama dengan miskin. Nah, jadi kalau jangan bilang bapak kami miskin, kita sudah tahu hasil penjumlahan ini. Ini hasil penjumlahan. Jadi karena itu saya selalu berkunjung dan memberikan harapan semua bahwa kita tidak miskin. Selama ini kita tidak lihat kita punya kekayaan. Akhirnya orang lain yang kerja kita punya kekayaan. Kita tidak pernah miskin. Mari kita kerja kita punya kekayaan sendiri, kita nikmati sendiri kita punya kekayaan. Sekian. Terima kasih. 96,9 FM.